Halo Night People, kali ini kita mau bahas kasus yang ajaib banget sih. Berhasil mengejutkan satu Inggris pada zamannya, bahkan sampai sekarang. Anne Grini, seorang pembantu rumah tangga, dijatuhi hukuman gantung karena dituduh melenyapkan bayinya sendiri, yang bapaknya itu adalah cucu majikannya sendiri. Tubuh wanita muda ini kemudian diturunkan dari tiang gantungan, lalu dikirim ke sebuah rumah untuk dibedah. Namun, Dr. William Petty yang saat itu dijadwalkan untuk membedah, melihat Anne bernafas lagi. Dan dalam waktu 14 jam, Anne sudah hidup normal kembali. Sebenarnya, kebenaran tersembunyi apakah yang ingin disampaikan oleh Anne hingga dia hidup untuk kedua kalinya? Lalu bagaimanakah nasib hukum Anne selanjutnya? Apakah dia harus mengulang mimpi buruk yang sama untuk kedua kalinya? Langsung aja yuk kita bahas kisah hidup Anne Grini yang penuh dengan mukjizat. Musim dingin di Inggris terasa begitu mencekam saat itu. Tubuh Anne Grini menggigil sambil berjalan perlahan. Rasa takut memenuhi pikirannya karena dia sedang digiring menuju tiang gantungan di halaman Kastil Oxford. 14 Desember 1650 akan menjadi hari terakhir dirinya ada di dunia ini. Wanita berusia 22 tahun itu dinyatakan bersalah berdasarkan Undang-Undang tahun 1624, yaitu hukum tentang penyembunyian kelahiran anak haram. Dia dilaporkan oleh majikannya sendiri, yaitu Sir Thomas Reed, karena dianggap telah membunuh bayinya sendiri. Padahal Anne sudah sekuat tenaga membantah tuduhan itu. Namun, status sosial Sir Thomas ternyata lebih berkuasa dibandingkan suara jujur seorang pelayan muda. Hingga akhirnya waktu eksekusi pun datang. Setelah Anne menghabiskan malam penuh ketakutan selama 3 minggu di penjara. Anne menaiki tangga hanya dengan memakai gaun dalam dan rok. Setelah dia berdoa dan mewariskan pakaian miliknya kepada sang ibu, Anne pun terjatuh lalu tergantung di tali gantungan. Banyak orang di situ mengejeknya, sehingga beberapa teman dan orang yang ada di dekatnya mencoba meringankan penderitaannya. Mereka mengangkat tubuh Anne lalu menariknya kembali dengan sentakan tiba-tiba, berharap kematian segera menjemputnya. Mereka juga berayun di tubuh Anne untuk menjadi pemberat hingga Anne tak bernyawa. Sampai-sampai mereka dihentikan oleh Algojo di situ karena takut talinya akan putus. Lalu seorang tentara yang ikut memantau eksekusi memukul 4 hingga 5 kali dada Anne dengan popor senapan. Entah maksudnya itu kasihan kepada Anne, ingin menyudahi penderitaannya, atau malah bermaksud memberikan penyiksaan tambahan. Sedih banget guys baca ceritanya si Anne ini. Setelah setengah jam tergantung dan dipastikan meninggal, tubuh Anne kemudian diturunkan, dimasukkan ke dalam peti, lalu dikirim ke sebuah rumah untuk dibedah. Di rumah itulah Dr. William Petty, seorang profesor anatomi, dijadwalkan untuk memberikan kuliah sambil membedah tubuhnya Anne. Intinya sih tubuhnya Anne itu akan dijadikan bahan penelitian. Namun, ketika peti matinya itu dibuka, mereka yang ada di situ terkejut semua dong, karena Anne bernafas. Dan saat bernafas, terdengar suara berderak samar. Mungkin mirip seperti mendengkur pelan ya. Anne masih hidup guys, atau kembali hidup ya. Parahnya nih, saat Anne mulai merintih pelan dan terengah-engah, seorang pemuda mencoba untuk mengakhiri hidupnya sekali lagi. Dia menginjak dada Anne beberapa kali dengan sekuat tenaga. Katanya sih dia berusaha untuk mengakhiri penderitaannya Anne. Aduh, berkedok niat baik tapi kok sadis amat ya bang. Semua kejadian tadi dicatat oleh Richard Watkins, seorang penulis laporan tentang kebangkitannya Anne. Untungnya Dr. Petty dan temannya, Thomas Willis, segera tiba sehingga nyawa Anne pun tertolong. Awalnya mereka melakukan pertolongan pertama nih, mulai dari memberinya minuman penyegar, menggelitik tenggorokannya dengan bulu, dan memukul dadanya, yang itu adalah merupakan CPR awal.
Mereka merawat Anne dengan telaten. Bahkan mereka mengeluarkan darah, memberikannya alkohol panas dan dingin ke tenggorokannya, memijatnya dengan minyak wangi, melakukan enema sampai membuat ramuan obat untuk merawat luka-lukanya. Sampai-sampai seorang wanita dibujuk untuk tidur di sampingnya agar Anne ini tetap hangat. Untungnya dia berani ya guys. Lah coba kita, merinding gak sih? Bobo di sebelah orang yang habis mati suri. Setelah 14 jam, Anne mulai bisa berbicara lagi, sekata demi sekata. Dan setelah sebulan, Anne ini pulih total guys. Hore! Oleh beberapa orang yang ada di situ, Anne ditanya nih, saat dia meninggal sementara, apa sih yang dia rasakannya? Wanita ini pun bercerita kalau saat itu dia berada di padang rumput hijau yang indah. Sungai-sungai mengalir di sekitarnya. Dan semua hal di sana berkilauan seperti emas dan perak. Wow, apakah dia mampir ke surga guys? Namun katanya Richard, si penulis laporan, cerita itu hoaks. Nggak tahu deh ya. Katanya Anne nggak ingat apapun di antara jam-jam terakhirnya di penjara sampai dia bangun kembali. Namun dia katanya sih inget sedikit banget tentang Algojo. Kalau begitu lebih baik gak sih guys? Karena dia jadi lupa ketakutan dan kesakitannya sebelum tergantung ya. Setelah semuanya tahu kalau Anne hidup kembali, orang-orang jadi memikirkan status hukumnya. Apakah Anne akan digantung untuk kedua kalinya? Karena dia kan hidup lagi ya, alias belum meninggal. Lalu kesaksiannya Anne juga gak berubah setelah dia bangun lagi. Masih sama dengan yang dia utarakan sebelum divonis bersalah. Akhirnya Dr. Patty dan Willis meminta gubernur dan hakim perdamaian di sana untuk penangguhan hukuman. Agar jika Anne pulih sepenuhnya, dia nggak bisa dieksekusi lagi. Mereka juga melobi pengadilan Oxford untuk pengampunan kasusnya Anne. Namun tentu aja banyak yang kontra ya, terutama Sir Thomas. Dia adalah pendukung utama agar Anne digantung kedua kalinya. Tapi sepertinya semesta membantu Anne yang gak bersalah ini. Gongnya nih ya guys, Sir Thomas yang kejam meninggal sebelum putusan Anne diampuni. Wah merinding sih dengernya. Seandainya nih guys, kalau sampai Anne dihukum gantung lagi, bakalan aneh banget gak sih? Para dokter kan berusaha menghidupkan Anne kembali ya. Tapi masa abis sehat bugar terus dia dihukum gantung lagi? Lah gimana coba? Orang-orang di sana juga pada simpati dengan kasusnya Anne, bahwa dia harus bangkit dari kematiannya dulu, baru dinyatakan tidak bersalah di mata hukum. Nah, kita cerita dikit yuk kasusnya Anne dan apa yang sebenarnya terjadi. Pada musim panas tahun 1650, Anne Greene bekerja sebagai ART untuk Sir Thomas Reed di desa Dunstew, Inggris. Anne katanya sih dirayu oleh cucu atau anaknya Sir Thomas yang masih berusia sekitar 16 tahun, namanya Geoffrey Reed. Namun ada juga yang bilang kalau dia ini sebenarnya diperkaos. Entah mana yang benar guys, soalnya Anne bilang kalau dia telah dituntun ke dalam dosa perzinahan yang kotor dan mengerikan. Nah, tanpa disadari, Anne ini hamil anaknya cucu Sir Thomas tadi. Minggu demi minggu pun berlalu, hingga usia kehamilannya mencapai 17 minggu. Saat itu Anne sedang menggiling malt dan dia merasa nggak enak badan nih. Mungkin sakit perut juga ya. Oh ya, for your information, malt itu sejenis serelia atau biji-bijian yang bentuknya mirip padi. Malt ini biasanya buat campuran susu coklat, bir, permen, ataupun roti. Malt ini emang serelia yang biasa dikonsumsi orang-orang di Eropa sana ya guys. Next, Anne pun pergi ke toilet luar dan dia melahirkan seorang bayi yang sudah meninggal saat lahir. Intinya sih bayi itu keluar dengan sendirinya gitulah. Dengan sangat sedih dan bingung guys, dia mencoba menyembunyikan bayi mungil itu yang panjangnya hanya sekitar 23 cm atau kira-kira sejengkal lah. Dia menguburnya di dekat lubang pembuangan kotoran. Terlihat jelas bahwa bayi itu nggak sempurna dan jenis kelaminnya hampir nggak bisa dibedakan. Bahkan bibirnya sendiri sudah berwarna biru. Katanya sih lebih mirip seperti gumpalan daging daripada bayi. Bidan yang memeriksa juga bilang kalau bayi itu nggak punya rambut dan sepertinya memang bayi itu lahir sudah tak bernyawa.
Intinya lah, Anne ini keguguran guys, bukan membunbun bayi yang dia lahirkan. Selain itu, teman-teman ART-nya bersaksi kalau Anne sempat mengalami pendarahan sebulan sebelumnya saat sedang menyaring malt. Yang menurut dokter itu adalah ciri-ciri kandungannya nggak sehat, ya alias rentan keguguran gitulah. Kasihan banget Anne ya, udah keguguran malah dituduh membunbun anaknya sendiri. Kalau sampai dia beneran diperkaos, tambah-tambah kasihan banget sih guys. Lanjut ya guys, namun sayangnya teman pelayannya Anne yang mendengar suara rintihan dari toilet segera lapor ke Sir Thomas. Nah, keluarga Sir Thomas pun sepakat untuk mengisolasi Anne agar terhindar dari skandal. Malu dia guys, merasa bahwa Anne tidaklah setara dengan status sosialnya. Sir Thomas yang katanya kejam dan tidak pemaaf ini lalu memerintahkan Anne untuk ditangkap. Undang-undang menganggap kalau seorang wanita menyembunyikan kematian anak haram, dia telah membunbun anak tersebut. Jadinya Anne diadili oleh majikannya sendiri dong, yaitu Sir Thomas tadi. Ada yang bilang kalau Sir Thomas ini hakim keadilan. Ada juga yang bilang kalau dia ini adalah jaksa penuntut. Ya intinya dia berperan penting di pengadilannya Anne saat itulah. Padahal bukti udah kuat dan saksi juga udah ada kalau anak ini gak berbohong. Tapi semuanya diabaikan dalam persidangan awal. Bukti penting bahwa Anne berencana menyediakan kebutuhan anak tersebut, termasuk pakaian kecil dan selimut yang dimilikinya, diabaikan juga. Kalah lah intinya sama orang berduit dan berkuasa guys. Untungnya Anne berakhir bebas ya, meskipun ada yang pro dan kontra. Mereka yang pro ini percaya kalau Tuhan turut campur tangan menyelamatkannya, agar namanya Anne bisa bersih kembali setelah dia bangkit. Setelah sembuh, Anne pergi bersama teman-temannya dan tinggal di desa Staple Barton. Dia membawa peti matinya sebagai kenang-kenangan. Kenang-kenangan pernah mati suri ya guys. Karena kasus anaknya viral nih, ayahnya Anne, William Greene, melihat sebuah peluang cuan guys. Orang-orang yang ingin melihat Anne disuruh bayar dong guys, sampai terkumpul lumayan lah uangnya. Mereka sampai antri panjang hanya untuk menatap Anne dan peti matinya. Salah satunya adalah gubernur penjara di sana. Dan uang inilah yang membantu keluarga mereka membayar biaya medis dan hukumnya Anne. Kasihan juga sih ya. Anne akhirnya menikah dengan seorang pria bernama John Taylor dan memiliki 3 orang anak. Namun Anne dilaporkan meninggal lagi. Kali ini beneran meninggal ya saat melahirkan. Diperkirakan sih sekitar tahun 1659 hingga 1665. Gak ada catatan pastinya nih. Lalu Dr. William Petty dan Thomas Willis menjadi terkenal karena keajaiban medis mereka. Mungkin dianggapnya sebagai dokter yang bisa menghidupkan mayat kali ya. Karir dan reputasi mereka juga meningkat berkat kasus Anne ini karena beritanya itu udah tersiar kemana-mana. Kasus Anne juga menjadi bahan penelitian di berbagai universitas. Katanya sih mungkin ada pengaruh tusukan senjata dari tentara dan orang yang menginjak dadanya Anne tadi. Mungkin jadi kayak CPR dadakan kali ya jatuhnya. Akhirnya malah jadi happy ending buat Anne saat itu ya. Ketika keadilan Tuhan turun, gak ada yang bisa menghalangi kebenaran. Mau dibungkam dengan cara sejahat apapun dan bagaimanapun, kebenaran pasti terungkap guys. Kata orang-orang, mukjizat sebenarnya bukanlah bangkit dari kematian, tetapi ucapan Anne akhirnya bisa dipercaya orang-orang. Melihat bagaimana saat itu status sosial Anne berbanding jauh banget sama Sir Thomas. Dan Sir Thomas langsung dapat azabnya ya. Terharu banget guys baca kisahnya Anne, dia bisa melewati mimpi buruknya dengan penuh harapan. Anne tetap konsisten mempertahankan integritasnya di bawah tekanan berbagai pihak. Semoga kebenaran juga bisa secepatnya menghampiri kasus-kasus ketidakadilan seperti Anne ya. Akhir mimpi guys, mohon dukungannya dengan komen, like, share, dan subscribe channel Nightmare Phobia. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bercerita ya, terutama dalam penyebutan nama dan tempat. Have a nice dream night people.